Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Firdaus dari SDS Eka Cipta Muara Tawang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kurikulum Merdeka menuntut guru menciptakan pembelajaran bermakna dan berpusat pada murid. Pembelajaran yang dilakukan harus berdampak dan memenuhi kebutuhan murid sesuai minat, bakat, dan kesiapan belajar murid. Pada era digital 4.0 ini, saya menginginkan murid yang mengikuti perkembangan zaman, cakap menggunakan teknologi, serta memiliki literasi digital yang baik berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, di mana sebagian besar siswa sudah memiliki Android. Sebagai guru, saya mengharapkan murid menggunakan Android secara bijak, salah satunya dengan memanfaatkan Android dalam pembelajaran. Dengan mengamati kondisi di mana banyak siswa yang sudah memiliki Android, saya menerapkan multimedia pembelajaran interaktif yang dapat diakses untuk belajar di sekolah maupun di rumah, untuk menumbuhkan literasi digital bagi siswa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merancang multimedia pembelajaran interaktif untuk menumbuhkan budaya literasi digital bagi siswa. Pertama kali kita masuk dengan menggunakan Google Chrome, baik Chromebook maupun laptop kita masing-masing. Kemudian kita masuk dengan menggunakan akun pembelajaran kita, dan kita bisa memilih Canva yang sudah terintegrasi dengan ID belajar, dan kita klik Canva ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendesain multimedia pembelajaran interaktif dengan dua bentuk. Seperti contoh di sini yang sudah saya desain adalah seperti ini. Nah, multimedia pembelajaran interaktif ini sudah saya tautkan materi pembelajaran untuk menjadi literasi digital siswa. Kemudian ada berupa tautan video pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, dan yang paling penting adalah petunjuk penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian ada berupa asesmen dan kuis. Salah satu hal yang paling penting untuk diketahui oleh peserta didik adalah petunjuk. Nah, petunjuk ini seperti contohnya ini Bapak Ibu. Nah, contohnya apabila peserta didik mengklik tombol home ini, nanti akan kembali ke halaman utama. Kemudian klik tombol next, akan kembali ke halaman selanjutnya, dan klik back akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selain daripada itu, ada juga berupa materi pembelajaran. Di sini juga saya sudah tautkan multimedia pembelajaran interaktif dari materi, seperti contohnya seperti ini, dan banyak sekali materi yang sudah saya tautkan yang nanti akan menjadi bahan literasi bagi siswa. Kemudian ada berupa kuis. Nah, kuis ini ketika peserta didik mengklik tombol next ini, nanti akan masuk ke soal atau kuis. Contohnya seperti ini, misalnya apabila klik salah satu di sini, nanti jika misalnya benar akan muncul seperti ini, dan apabila salah nanti akan muncul gambar atau tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya bentuk yang kedua, multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat sebagai bahan literasi
digital siswa, saya menggunakan alur Merdeka. Nanti peserta didik akan mengklik pada setiap simbol huruf Merdeka. Nanti peserta didik akan memulai dari diri, yaitu dengan mengamati video pembelajaran, kemudian eksplorasi konsep, nanti akan memahami materi pembelajaran yang sudah disediakan dari tautan yang sudah disediakan. Kemudian ruang kolaborasi ini tautan berupa Google Classroom dan kuis. Kemudian demonstrasi kontekstual ini peserta didik dapat mengerjakan tugas di tautan yang sudah disediakan. Kemudian elaborasi pemahaman, kemudian ada koneksi antar materi, di mana peserta didik dapat merangkum materi yang diamati dimulai dari diri dan eksplorasi konsep. Nanti setelah itu di bagian aksi nyata, peserta didik dapat mengupload tugas di Drive kelas dan linknya sudah ditautkan di tombol huruf A ini. Nah, kemudian saya juga sudah menyediakan di Google Classroom sebagai ruang kolaborasi dan literasi digital bagi siswa. Nah, di sini saya sudah memasukkan materi memposting tugas, kemudian memposting video pembelajaran yang terdapat di dalam forum maupun di tugas kelas. Nah, untuk mempermudah bagi siswa masuk di ruang Google Classroom ini, tentu saya akan membagikan kode kelas yang ada di sini Bapak Ibu. Dibagikan ke WA grup yang sudah dibuat. Nanti ketika mereka membuka Google Classroom dengan memberi kode kelas ini, nanti akan muncul siswa siapa saja yang masuk. Nah, kebetulan saya sebagai guru atau pengajar, nanti siswa yang sudah masuk melalui email atau akun belajar mereka nanti akan muncul di Google Classroom. Nah, di sini Google Classroom juga sudah ada berupa materi-materi yang sudah disediakan sesuai dengan alur Merdeka. Salah satu contohnya dimulai dari diri. Saya sudah mentautkan beberapa video yang menjadi bahan literasi digital bagi peserta didik. Kemudian hasil dari desain Canva ini kita bisa bagikan, kemudian kita unduh. Nah, nanti setelah selesai diunduh, dari hasil desain kita ini akan muncul seperti pada gambar berikut ini. Nanti hasilnya seperti ini, multimedia pembelajaran interaktif dalam bentuk PDF. Nanti file PDF ini kita bagikan ke peserta didik melalui WA Group atau berupa tautan di link Google Classroom. Nanti pada saat penggunaannya oleh peserta didik mudah untuk melakukan akses dalam bentuk file PDF ini. Nah, peserta didik sesuai dengan petunjuknya tadi. Di sini kita klik petunjuk. Maka akan muncul petunjuknya seperti ini. Dan kita klik tombol home ini akan kembali ke materi. Dan ketika nanti kita klik materi, akan muncul materi pembelajaran menjadi bahan literasi digital siswa. Kemudian kita klik selanjutnya, dan seterusnya.
Nah, kita kembali ke layar utama. Kemudian kita klik kuis misalnya. Nanti akan muncul kuis seperti ini. Kemudian kita next, dan nanti ada kuis berupa soal, akan tampil gambar seperti ini. Nah, jika nanti peserta didik klik benar, berarti akan muncul layar seperti ini. Begitu pula soal yang kedua atau kuis kedua. Jika misalnya anak-anak akan klik salah, nanti akan muncul seperti ini. Dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini, di samping menumbuhkan budaya literasi digital bagi siswa, juga dapat meningkatkan kreativitas siswa, mengeksplorasi pemahaman melalui media pembelajaran interaktif. Juga yang paling penting adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Juga siswa saling berkolaborasi dan saling bertukar ide atau gagasan, serta memberi masukan kepada teman-temannya. Jadi, murid atau siswa merasa senang dalam belajar dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Karena di era digital ini kita memang harus guru dituntut untuk mengembangkan media pembelajaran supaya anak termotivasi bagaimana cara mereka untuk memecahkan masalah, kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, aktivitas belajar mereka. Jadi multimedia yang diciptakan ini sangat bermanfaat untuk sekolah SDK Cipta ini. Terima kasih. Setelah saya menyaksikan tadi video yang berhubungan dengan penggunaan multimedia dalam pembelajaran, terutama dalam literasi, itu menurut saya sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi. Karena terutama untuk kami sebagai guru, itu bisa menjadi inspirasi kami dalam menggunakan multimedia.